Pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman dalam hati, ini yang mendengarkan siapa ini? Kan dalam hati, Pak. Iya, yang mendengarkan siapa? Kok bisa dicatat ayatnya ada? Ya, jadi begini Pak Mahadewa. Ketika Tuhan berfirman di dalam hati, yang mendengarkan siapa? Yang mencatat siapa? Pertanyaan dari Bang Mahadewa ini membungkam Pastor Yusuf Manukbulu dan Murtadin Odong-Odong. Sesuatu yang gak masuk akal dimasukkan ke dalam Alkitab. Dan mereka berkata, inilah firman Tuhan. Konsep ketuhanan di dalam kekristenan akan menjadi perdebatan sampai hari kiamat. Mungkin sekarang masih dipercaya sebagian orang tentang Tritunggal, tentang penebusan dosa. Bagaimana dengan kedepannya? Kita yang berdosa untuk menebus dosa itu, tapi orang lain yang kita aniaya. Pertanyaan dari Bang Mahadewa ini, apakah bisa dijawab oleh Pastor Yusuf Manukbulu dan Murtadin Odong-Odong ini? Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Baik, Pak Yusuf. Selamat siang, Ya. Pak Yusuf. Selamat siang. Ya, selamat malam Pak di sini. Oh, malam di sana ya, Pak ya? Oh. Ya. Saya bertanya ke siapa, Pak? Ke Bapak atau ke Ibu Ya, Siti ini? silakan aja Pak, pertanyaannya diajukan aja. Bapak posisi di mana nih? Saya di Belanda? Amerika ini, Pak. Di Amerika. Oh ya, silakan. Ini, Pak, saya mau menanyakan mengenai masalah ayat Kejadian 8 ayat 21 itu, Pak. Ya. Bisa tolong dibacakan, Bu? Kejadian 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 21 ya, Pak ya? Ya. Oke. Yang judul apa perikopnya tulah keempat lalat pikat itu ya, Pak ya? Bukan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Benar, salah Pak, salah. Sorry. Oke. Kejadian 8 ayat 21. Oke. Oh ini ya. Air bah turut ya, Pak ya? Bukan. Ketika Tuhan mencium ya persembahan yang harum. Iya, kan perikopnya kan air bah surut, iya. Pak. Jadi jangan mencomot ayat. Itu loh. Baik. Ya, 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Terus? Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman dalam hati, ini yang mendengarkan siapa ini? Kan dalam hati, Pak. Iya, yang mendengarkan siapa? Kok bisa dicatat ayatnya ada? Ya, jadi begini Pak Mahadewa, Bapak Kristen apa Islam, Pak? Saya Muslim, Pak. Oke. Jadi itulah ajaibnya Tuhan Yesus, ya. Oh, ajaib. Itulah hebatnya Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu berfungsi menjadi tiga fungsi. Ada fungsi Roh Kudus, Pak. Roh Kudus itulah yang berbicara dan menjelaskan kepada Musa pada waktu itu. Terus? Gitu, Pak. Ya. Tidak ini, Pak. Di sini bunyinya jelas, Pak. Dijelaskan di sini. Berfirmanlah Tuhan dalam hati. Ketika Tuhan berfirman, Pak, siapa orang yang punya kapasitas untuk mendengarkan firman Tuhan ini? Sedangkan Ya, kita sebagai manusia saja, Pak. Sebagai manusia saja, Pak. Ketika kita berbicara dalam hati, tidak mungkin yang namanya kita itu bisa mendengar. Bapak berbicara dalam hati, saya tidak mungkin mendengar, Pak. Mau setinggi apapun orang itu, mau sesakti apapun dia, baik itu seperti Angling Dharma ataupun Brahma Kumbara, ini tidak akan sanggup, Pak, untuk mendengar ketika Tuhan berfirman dalam hati. Begini Pak Mahadewa, itu kan kalau menurut logika manusia, menurut akal manusia. Tapi kalau menurut cara kerja Tuhan yang tidak terbatas, segala sesuatu itu mungkin. Tuhan itu satu, tapi dia tiga fungsi. Ada fungsi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang berfungsi untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya apa yang ada di dalam hati Tuhan. Itu. Makanya siapa yang mengerti begini? Siapa yang mengerti apa yang ada di dalam roh kita? Ya, roh kita sendiri. Nah, Roh Kudus itulah yang berbicara kepada Musa. Makanya Musa tulis itu. Musa tulis di dalam sebuah kitab. Itulah kitab Kejadian. Terus? Ya seperti itu, Pak.
Tidak Pak, Makanya saya begini Pak. beritahu, Kita saya beritahu begini. Gini penjelasannya begini ya. Itulah di dalam kekristenan itu sangat sempurna Pak. Makanya ada 3 fungsi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. saya Nah, tidak menanyakan siapa itu yang Pak. Saya itu tidak kan menanyakan begini. fungsi itu Pak. Ya begini Pak, tolong kalau saya lagi jelaskan tolong Bapak diam Baik. dulu ya supaya Bapak bisa Baik, paham. silakan. Baik. Oke. Silakan. Kitab Kejadian itu ditulis setelah 2500 tahun dari manusia pertama. Ya, ditulis oleh Musa. Siapa yang memberitahu kepada Musa tentang kejadian di Taman Eden dengan manusia pertama? Yaitu juga Roh Kudus. Makanya di dalam kekristenan itu ada 3 fungsi. Ada fungsi Bapa, fungsi Anak, dan fungsi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang mengajarkan kepada hamba-hambanya cerita yang sebenarnya gitu loh. Lantas pada saat Tuhan berfirman dalam hati, apakah Nabi Musa bisa mendengarkan itu Pak? Nabi Musa tidak mendengarkan, tapi Roh Kudus yang ada di dalam Allah itu sendiri, dia yang mengerti, dialah yang jelaskan kepada Musa. Di sini tidak ada penjelasan Roh Kudus Pak, di sini Pak. Jadi Bapak jangan ngarang cerita. Di sini nggak usah ngarang cerita Bapak. Di sini jelas disebutkan, berfirmanlah Tuhan dalam hati. Sebentar Pak, diam dulu. Bapak jangan memaksakan otak Bapak di sini. Bapak kan bertanya, saya jelaskan. Bapak kalau tidak percaya, ya Bapak silakan keluar dari link ini. Pastor Yusuf Manubulu sendiri tidak mampu menjelaskannya. Tuhan berfirman di dalam hati. Tapi siapa yang mencatatnya? Kenapa bisa ada di dalam Alkitab? Kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pastor Yusuf Manubulu ini sama sekali tidak masuk akal. Di sini disampaikan oleh Roh Kudus, sementara mereka mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Apakah Tuhan ini mengirim firman kepada Tuhan? Mereka mengatakan Allah, Roh Kudus, Yesus itu setara. Kalau setara ini, itu satu banding, itu sama tingginya sama rendahnya. Tapi di sini Roh Kudus itu diperintahkan. Yesus itu diperintahkan untuk menebus dosa manusia. Sampai detik ini tidak ada kejelasan kepada siapakah Yesus ini menebus dosa manusia. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa membungkam Pastor Yusuf Manubulu dan para pendeta. Mereka mengatakan ini firman Tuhan. Tapi ketika kita menguji keaslian sebuah kitab suci ini gagal. Banyak sekali ayat-ayatnya yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.